belum pernah kuberikan kepada orang lain, walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Itu adalah salah satu cuplikan film paling romantis yang digarap berdasarkan cerita tenggelamnya kapal Pandaruik karya Buya Hamka. Kita mesti menimbulkan kembali. Menurut Safi Ima Arif dalam Adi Cerita Hamka yang ditulis oleh James Rush, Hamka itu memiliki kualitas sebagai pengarang, sastrawan, sejarawan, sejarah publik, dan mufasir. Hamka adalah salah satu tokoh nasional yang sangat ideal, yang bila kita telusuri hingga hari ini, bagai mencari jarum di tumpukan jerami, atau bagai menerawang ikan di kerunya sungai, sangat sulit untuk mencari dan menemukan tokoh nasional sekaliber Hamka. Seperti apa masa kecil Hamka yang karya serta ceramahnya masih dibaca dan menjadi rujukan pegangan hidup bukan saja di Indonesia tetapi juga di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Pakistan, dan di dunia Islam lainnya. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir 113 tahun yang lalu pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah, dikenal sebagai Haji Rasul yang pernah berguru dengan Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Senada dengan pengakuan Hamid bin Majid Kurdi di Mekah pada Hamka, yang mengatakan bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki murid kesayangan dari Hindia, seperti Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jawa, serta Syekh Jamil Jambek dan Haji Abdul Karim Amrullah dari Sumatera. Pada tahun 1927, di usia 19 tahun dengan kapal Karimata yang dioperasikan perusahaan Stomparmaatschap Nederland, Hamka tanpa sepengetahuan keluarganya dengan gagah berani dari pelabuhan Belawan menuju Jeddah. Hamka melalang buana sendiri mencari pengetahuan dan pengalaman. Di Mekah pada usia yang tidak genap 20 tahun, Hamka yang belum kembali ke tanah air setelah menunaikan haji sempat bertemu dan bercengkrama dengan Agus Salim, diplomat dan poliglot 9 bahasa yang sedang menghadiri Muktamar Alam Al-Islami di Jeddah, Mekah. Sebelumnya, dalam buku Hamka, sebuah novel biografi yang ditulis Haidar Musafa, sebelum pindah di usia 6 tahun ke Padang Panjang, Hamka sering ditemani nenek tersawa dalam keadaan suka atau duka di pinggir Danau Maninjau. Karena di pinggir Danau Maninjau lah Hamka merasa tenang dan senang. Dan pada usia 7 tahun, Hamka sudah bersekolah di Dinia School dan Madrasah Tawalib, Padang Panjang. Namun Hamka lebih senang ke bibliotek Syekh Zainuddin Labai Al-Yunisi ketimbang berada di kelas dan mendengarkan ceramah sekolah. Di usia 12 tahun, Hamka menjadi broken home karena perbedaan adat dan kebiasaan antar suku yang tak kunjung usai. Sedangkan Haji Rasul adalah seorang pembaru dan pendakwah, dan itu sangat membuat Hamka mudah terpukul. Semangatnya bersekolah di Madrasah Tawalib semakin hilang dan pudar. Hamka lebih memilih termenung ke bibliotek atau bermain dengan teman-temannya dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Sehingga Haji Rasul yang memperhatikan itu memindahkan Hamka ke daerah Parabe, berguru pada Ibrahim Musa. Namun sama saja, Hamka yang sebelumnya menolak keras tapi tetap mengikuti permintaan Haji Rasul. Bosan dengan cara belajar tatap muka tanpa diskusi, perdebatan, dan argumentasi, Hamka lebih sering ke pasar melihat sabung ayam. Dan Hamka berhenti sekolah di Parabe, hingga lebih memilih belajar berkuda dan bekerja di lokasi pacu kuda. Tidak bertahan lama, Hamka kembali ke Padang Panjang dengan resah dan gelisah. Haji Rasul sangat kecewa dan memarahi Hamka sesampai di rumah. Hamka berkilah tidak suka dengan metode mendengarkan dan menghafal materi. Di Parabe dan di Tawalib sama saja. Hamka kemudian mengunjungi koleksi buku Bagindo Sinaro dan sesekali kembali ke bibliotek. Selain itu, Hamka muda juga belajar silat pada Paman Karimanamin. Setelah belajar silat berminggu-minggu, Hamka muda menjambangi pasar dan mengajak preman pasar bertarung. Meski awalnya Hamka muda berhasil memainkan ritme pertandingan, namun akhirnya Hamka muda yang berdarah panas itu terkena sobekan pisau sehingga berdarah.
dan preman pasar itu terus melukai dan menghabisi Hamka. Sampai Hamka muda mengaku kalau hari ini Hamka kalah. Di lain kisah, Hamka muda yang sudah tidak bersekolah di Madrasah Tawalib juga nekat pergi ke Pulau Jawa untuk mencari pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Hamka pergi seorang diri, melewati beberapa kota dan lembah. Hamka pernah sampai ke lokasi tambang emas Sungai Landai, Sumatera Selatan. Terus melangkah ke Bengkulu. Namun setibanya di Bengkulu, tubuhnya terkena cacar, bau dan bernanah. Tidak ada siapapun, orang-orang menjauh, tubuhnya lemas, bibirnya pucat. Hamka muda sakit. Hingga tak ada keruh yang tak terjenikan dan tak ada kusut yang tidak terselesaikan. Hamka ditolong oleh sepasang suami istri yang kasihan melihatnya. Selain itu, Hamka juga dibantu oleh Angku Rasjad, perantau Minang bersuku Tanjung. Sama dengan ibundanya, Hamka yang juga bersuku Tanjung. Matrilinear itu bagai mamak ke keponakan, bagai paman ke keponakan. Hamka bukan siapa-siapa bagi Angku Rasjad yang baru bertemu dengan Hamka di perantauan. Berkat nasihat pamannya, Hamka muda mengaku salah karena kepergiannya bukan tulus untuk mencari ilmu pengetahuan, melainkan rasa dongkol terhadap Haji Rasul. Kemudian Hamka kembali ke Padang Panjang. Haji Rasul sangat kehilangan dan memeluk Hamka muda setibanya di rumah dengan kerinduan yang teramat dalam. Pada Desember 1924 di usia 16 tahun, barulah dengan restu Haji Rasul, Hamka muda diizinkan mencari pengetahuan dan pengalaman ke Batavia. Maka dimulailah cakrawala Hamka muda dari Muhammadiyah ke Serikat Islam, dari Ki Bagus Hadi Kusumo ke HS Songkro Aminoto, dari ke sampai dan seterusnya. Hingga hari ini, jika siapapun yang ingin mengkaji tentang Hamka, maka tidak akan cukup waktu untuk mengkaji dan menyelami sang mata air kehidupan yang tidak pernah kering tersebut. Well, bagaimana tanggapan kawan-kawan semua dengan Hamka muda? Apakah perlu dibuat episode selanjutnya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar.